يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن جوده في قول كن أمن فإن خير عندك أجمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allahumma arhamna bil Quran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang berbicara tapi sedikit yang mendengarkan. Banyak yang mendengarkan tapi sedikit yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan tapi sedikit yang faham. Banyak yang faham tapi sedikit yang mengamalkan. Banyak yang mengamalkan tapi sedikit yang istiqomah. Banyak yang istiqomah tapi sedikit yang ikhlas. Banyak yang ikhlas tapi sedikit yang mengajak. Banyak yang mengajak tapi sedikit yang ikut. Banyak yang ikut tapi sedikit yang nurut. Seberapa banyak pun seseorang mendengarkan sebuah nasihat, teman-teman, dia akan tetap membutuhkan sebuah pengingat. Seperti yang dibacakan di dalam surah Az-Zariyat ayat 55 sampai 56. Wa dzakir, dan berikanlah sebuah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan bermanfaat bagi mereka yang beriman. Pada kesempatan yang Allah berikan kali ini, kita akan mencoba untuk mengingat kembali tujuan penciptaan kita. Kenapa Allah menciptakan kita di dunia? Jawabannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu tujuannya. Apa itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita di dunia ini bukan untuk menjadi yang paling kaya, bukan untuk menjadi yang terkenal, apalagi bukan menjadi untuk yang paling pintar di muka bumi ini. Enggak, teman-teman. Tujuan kita satu, yaitu beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan bulan Ramadan. Yang mana di dalam bulan Ramadan ini kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana pintu-pintu neraka semua sudah ditutup dan para setan sudah dibelenggu, kemudian para pintu-pintu surga sudah dibuka seluas-luasnya untuk kita. Kita tinggal masuk ke dalam sana, teman-teman. Gak ada lagi yang menghalangi kita karena penghalangnya udah dibelenggu. Lantas dengan apa kita akan mengisi bulan yang mulia ini, teman-teman? Tentunya bukan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena pintu-pintu neraka semuanya sudah ditutup, teman-teman. Apa iya kita akan mendobrak pintu-pintu neraka itu dengan kemaksiatan kita? Kan gak lucu. Alaysa kadzalik? Bala. Taibun, berarti kita akan menjadikan bulan ini sebagai bulan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, langsung aja kita bahas sebuah ayat yang selalu trending topik di bulan suci Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak sih bertanya-tanya kenapa kita harus berpuasa? Kenapa Allah bilang kepada kita, kamu itu wajib, kudu, mesti untuk berpuasa. Kamu harus berpuasa, enggak boleh enggak. Kenapa ya Allah? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang beriman, bertakwa. Kenapa menjadi orang yang bertakwa? Kenapa harus menjadi orang yang bertakwa ya Allah? Jawabannya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, yang mana di dalam kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun, teman-teman. Dan kitab ini adalah sebuah petunjuk bagi siapa? Bagi mereka yang bertakwa. Oke, kenapa kita butuh Al-Quran? Karena Al-Quran adalah manual instruction kehidupan manusia. Tanpa Al-Quran,
kita akan tersesat teman-teman. Kita nggak akan mencapai tujuan penciptaan kita tadi. Maka dari itu kita butuh bisa membaca petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Siapa yang berhak bisa membaca petunjuk itu adalah orang-orang yang bertakwa. Oke, berarti takwa itu penting. Sekarang berarti kita akan berkenalan dengan yang namanya takwa. Apa itu takwa? Takwa secara sederhananya adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Itu secara sederhananya. Jika dianalogikan teman-teman, orang yang bertakwa di dalam perjalanan kehidupannya itu seperti orang yang berjalan di atas jalan yang dipenuhi oleh duri-duri, batu, terus beling, dan lain sebagainya itu. Tapi itu tidak dipenuhi begitu saja. Di sana terdapat sebuah celah untuk berpijak, yang mana celah satu dan yang lainnya itu lumayan jauh jaraknya. Sehingga kita membutuhkan effort untuk bisa melangkah di jalan tersebut. Kemudian duri-duri sekitarnya itu adalah apa-apa yang Allah larang. Dan jalan yang bisa kita pijak ini adalah apa yang Allah perintahkan. Orang yang bertakwa akan melangkah kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan dia akan berusaha untuk tidak menginjak sedikit pun apa-apa yang Allah larang, yaitu sekiranya tadi duri-durinya. Karena kenapa? Orang yang bertakwa ketika menginjak atau melakukan apa-apa yang Allah larang, dia akan merasakan sakit teman-teman. Dan ada getaran di dalam hatinya. Maka dari itu, itulah orang yang bertakwa. Kemudian karakteristik orang yang bertakwa ternyata dijelaskan juga sama Allah di dalam surat Al-Imran ayat 133. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga yang besarnya sebesar langit dan bumi telah tersedia untuk mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra. Mereka yang menginfakkan segala apapun yang telah Allah berikan kepadanya untuk apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya. Wal kadhiminal ghaidh wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dan dia itu ketika ada seorang yang berperilaku buruk kepada dia, orang yang penguji kesabaran datang kepada dia, dia itu enggak marah teman-teman. Dia menahan amarahnya dan dia tidak terpengaruh sedikit pun terhadap keburukan yang datang itu. Bukan hanya itu, dia juga wal 'afina 'anin nas, memaafkan orang yang telah berbuat buruk kepada dia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan ini yang paling keren teman-teman. Orang yang bertakwa, dia ketika datang orang menghina dia itu malah memberikan hadiah. Jadi ketika ada sebuah keburukan, dia membalas keburukan itu dengan sebuah kebaikan. Ada yang menghina dia malah beri hadiah kepada orang yang menghina. Dia malah melunasi hutang orang yang dia hina. Bahkan dia nyariin jodoh mungkin untuk orang yang hina dia. Itu kerennya teman-teman. Kemudian apalagi? Orang yang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau menzalimi dirinya sendiri, dia langsung ingat kepada Allah. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dia ingat kepada Allah, kemudian dia langsung bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan enggak ada yang bisa memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini tuh keren banget teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang ingin mendalami ayat ini bisa banget teman-teman. Silakan bertemu dengan para ustadz dan masyayikh supaya ilmunya lebih
tamaman. Nah, itulah lebih sempurna ilmunya. Oke, sekarang kita udah tahu kalau begitu tentang takwa. Tapi teman-teman, ternyata untuk mencapai predikat takwa itu nggak semudah itu. Karena takwa punya yang namanya musuh di dalam diri manusia. Kita coba lihat di surah Asy-Syams ayat 8. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Dan Allah ilhamkan kepada diri manusia itu dua elemen. Yang pertama ada fujur dan yang kedua adalah takwa. Fujur itu apa? Fujur itu dia musuhnya takwa. Jadi kalau takwa pengennya ketaatan, sedangkan fujur ini pengennya kemaksiatan. Misalkan ketika sholat tahajud teman-teman, kita terbangun di sepertiga malam, terus ada sebuah pilihan. Kira-kira takwa ini pengennya apa? Tentunya takwa itu pengennya sholat. Jadi dia kayak seakan-akan, yuk sholat yuk sholat yuk, bisa yuk. Nah gitu. Sementara si fujur ini ngapain? Dia pasti bilang kayak gimana? Tidur. Nah kayak gitulah kira-kira teman-teman. Kemudian apa lagi? Kemudian mungkin ketika di bulan Ramadan ini, di siang hari ya kan, lagi aus-ausnya, lapar-laparnya, ngantuknya, ya kan. Tapi takwa ini pengennya baca Al-Quran. Takwa pengennya baca Al-Quran. Jadi kalau misalnya fujur, dia itu pengennya scrolling kayak gitu-gitulah ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya takwanya takwa di dalam seseorang ini lebih dominan, dia akan lebih memilih baca Al-Quran teman-teman. Tapi kalau fujur yang lebih dominan, ya sudah, begitulah gitu. Jadi terus gimana sih caranya supaya takwa kita ini bisa dominan? Caranya yang pertama teman-teman, ternyata takwa itu berbanding lurus dengan iman. Jadi ketika iman kita naik, takwa kita kualitasnya juga akan membaik. Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kadang naik, kadang turun. Dan naiknya itu dengan ketaatan kepada Allah, sedangkan ketika turun itu disebabkan karena apa? Karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, berarti kita harus gimana caranya supaya takwa kita lebih dominan? Yaitu dengan kita tidak melakukan apa-apa yang Allah larang, kita memohon ampun atas dosa-dosa kita yang lalu, kemudian setelah itu kita naikin keimanan kita supaya takwa kita membaik. Dengan apa? Dengan amal soleh teman-teman. Terus gimana? Amal soleh ini ternyata dia punya syarat. Syaratnya ada 2. Yang pertama teman-teman, syarat amal soleh adalah niatnya itu harus lurus, tulus, dan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan sebuah amal ibadah itu harus kita mengharapkan balasannya itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tujukan amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kita puasa menahan lapar, haus ini, ya kan? Kita bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya berpuasa pada hari ini, lapar saya, haus saya, hawa nafsu saya, semuanya saya tahan untuk-Mu ya Allah." Seperti itu, teman-teman. Kemudian ketika sholat tarawih ya kan, meskipun imamnya tuh bacaannya panjang banget, ya Allah, hamba tetap bertahan ya Allah sampai sampai witir terakhir ya Allah. Saya bertahan meskipun nih kaki udah geter-geter, imamnya bacanya panjang banget, hamba bertahan sholat untuk-Mu ya Allah. Kemudian di malam harinya saya membuat jadwal, membuat schedule bersama Allah, me time sama Allah. Saya bangun, saya lawan rasa ngantuk ini untuk-Mu ya Allah, semata-mata untuk-Mu ya Allah. Satu, niatnya harus lurus. Kemudian yang kedua, kita juga ketika sudah niatnya lurus, harus juga melihat atau harus sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Jadi setiap amal kita itu harus berlandaskan ilmu teman-teman. Nggak bisa tuh kita sholat zuhur kan 4 rakaat. Kita pengen pahalanya lebih banyak, kita sholat 15 rakaat. Kan aneh juga ya. Tapi itu nggak boleh teman-teman. Ya meskipun dia bilang, saya kan berniat ini tulus karena Allah Subhanahu wa taala, saya pengen dapat pahala lebih.
tapi ini nggak sesuai sama syariat kayak gitu. Jadi tetap harus memperhatikan ilmunya, beramal dengan ilmu. Nah, seperti itu. Kemudian usaha yang kita lakukan juga selain itu, tentunya yang ketiga ini, yang tadi kan kita menaikkan, pertama kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan maksiat, kemudian beramal soleh, dan yang terakhir kita tidak lupa adalah berdoa. Karena kenapa? Kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketakwaan. Karena sebenarnya aslinya kita bisa mendapatkan takwa, predikat takwa bukan karena amal soleh kita, bukan karena usaha-usaha kita. Yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus banyak-banyakin doa, minta, memohon-mohon sama Allah supaya Allah memberikan kita ketakwaan. Seperti itu teman-teman sekalian. Tetap semangat dan fokus di dalam perjalanan yang ini, karena Ramadan akan berlalu dengan cepat teman-teman, gak akan kerasa. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan kali ini. Gak apa-apa teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang belum kuliah, ada yang belum dapat kerja. Gak apa-apa belum kuliah, gak apa-apa belum kerja, belum dapat kerja, gak apa-apa belum nikah, gak apa-apa belum punya mobil, gak apa-apa belum punya rumah, belum punya ini, belum punya itu. Asalkan kita ketika usia kita nanti habis, jangan sampai, atau ketika usia kita habis atau Ramadan telah berlalu dari kita, jangan sampai kita belum merasakan kenikmatan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rizky Farida Sandi, mahasiswa STIP Maghfirah semester I'dad. Pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.